Ya, selamat malam. Ya, hari ini kita bahas terkait masalah yang lagi rame, isu hangat atau isu panas, yang dimana Forum Purnawirawan TNI Polri ya menginginkan atau salah satu poinnya yaitu ingin meminta pencopotan wakil presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nah, tentunya ini menjadi oh, apa isu yang begitu hangat ya di kalangan masyarakat. Tapi tentunya kita juga tidak perlu gegabah ya. Kita juga tidak perlu memprovokasi ya, karena dalam hal ini tentunya saya yakin ya Forum Purnawirawan TNI Polri mengerti terkait mekanisme yang ada di negara kita, yaitu terhadap pejabat atau pemimpin tertinggi kita, presiden atau wakil presiden, diatur oleh konstitusi atau perundang-undangan. Nah, tentunya ini sangat tidak mungkin untuk dicopot gitu ya. Karena kenapa? Tentunya kita melihat tata cara untuk pemakzulan ataupun pergantian presiden dan wakil presiden. Nah, yang pertama pastinya tentunya kita menghargai dan menghormati usulan daripada Forum Purnawirawan TNI Polri ya. Nah, tentunya kita harus memahami mekanisme itu, yaitu yang pertama, usulan itu harus ya diusulkan melalui DPR RI. Ya, DPR RI harus buat sidang paripurna, mengumpulkan seluruh anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ya, atau disebut DPR RI. Nah, keputusan itu harus disepakati 2/3 anggota yang hadir dalam sidang paripurna. Dan tentunya ini tidak sampai di sini saja. Tentunya akan ada mekanisme lagi yang dimana ketika usulan itu disepakati oleh DPR RI, maka DPR RI harus mengajukan ke MPR ya, ke MPR tentunya harus ada landasan hukumnya. Tentunya kita harus pahami bahwa dalam pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ya, itu menganut proses hukum dan proses politik. Maka dari itu yang seperti saya katakan, tata caranya ya harus melalui mekanisme dari DPR ke MPR. Nah, tapi MPR tidak bisa semerta-merta. Nah, harus dilihat alasannya. Karena menganut dari pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa harus ada alasan untuk pencopotan tersebut atau pemakzulan untuk pemberhentian presiden maupun wakil presiden. Ya, tentunya kita harus memahami bahwa pemberhentian itu harus diajukan ya kepada DPR dulu. Nah, tentunya nanti MPR melihat alasan itu melalui keputusan daripada sidang di MK ya, Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah ada unsur pidana, apakah ada unsur hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan koridor sebagai pemimpin presiden maupun wakil presiden ya, melalui mekanisme tersebut, melalui proses hukum tersebut. Tentunya MK akan memeriksa alasan-alasan tersebut, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden. Tentunya kalau saya lihat wakil presiden kita tidak melakukan pelanggaran, tidak korupsi, tidak ada penyuapan, ya, tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berat ya, dan juga tidak melakukan tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat atau pemerintah Indonesia. Ya, tentunya ini bertentangan ya dengan apa yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI Polri. Tentunya masyarakat Indonesia akan melihat dan menilai ya, hal-hal yang dilakukan oleh wakil presiden kita tidak ada melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, tidak ada melakukan sesuatu yang melanggar hukum seperti itu. Namun ketika pemeriksaan ini disepakati disetujui oleh MK, jika
disetujui atau disepakati oleh MK dalam pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal pelanggaran berat, maka ketika keputusan itu diberikan kepada MPR. Nah, tapi ingat sekali lagi ada dua hal dalam proses tersebut, yaitu proses hukum dan juga proses politik. Nah, proses hukumnya itu dilakukan oleh MK, tapi proses politik dilakukan oleh MPR, dan keputusan dalam pemberhentian presiden maupun wakil presiden itu ada dalam kewenangan dari MPR. Walaupun ya MK menyetujui, MK menyepakati ya bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran ya, walaupun ya disetujui, tapi kembali lagi kepada MPR. MPR ini adalah proses politik ya, kalaupun itu setujui belum tentu ya, bukan berarti MPR mengesampingkan hasil dari proses hukum tersebut, tidak mengesampingkan proses justisial ya, yang disepakati oleh MK. Nah, tentunya saya lihat ini hanya sebagai pepesan kosong saja seperti itu ya, hanya lucu-lucuan saja begitu ya. Nah, tentunya tetap kita menghormati, menghargai usulan dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Nah, dan kita juga ingat ada proses demokrasi yang sudah dilakukan oleh presiden kita dan wakil presiden kita, yaitu Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu dalam pemilihannya adalah pemilihan langsung secara pemilihan suara rakyat, bukan suara segelintiran ya. Maka dari itu kita hormati keputusan konstitusional, keputusan KPU ya, kita hormati apa yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya menghormati Forum Purnawirawan TNI Polri, tapi kita juga harus menghormati proses demokrasi yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam kawal, kawal sampai merdeka.